murid-murid Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Sarfani Al-Masyaroh. Kali ini kita akan membahas mengenai mengenal malaikat dan tugas-tugasnya. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, mengetahui siapa itu malaikat. Yang kedua, memahami malaikat dan tugas-tugasnya. Yang ketiga, mengetahui atau memahami ciri-ciri beriman kepada malaikat. Nah, sebelum kita lanjut pada materi, silahkan kalian persiapkan buku untuk bisa mencatat ya. Apabila kalian tidak paham, silahkan tanyakan di dalam komentar ini. Atau silahkan kirim pertanyaan kalian di grup WA. Pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling patuh sebagai utusan Allah yang membawa tugas tertentu. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah yang sangat patuh dan paling patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri malaikat itu apa sih? Yang pertama, tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat itu tidak punya kelamin, tidak perempuan ataupun tidak laki-laki. Yang kedua, tidak memiliki hawa nafsu. Untuk itu, malaikat disebut sebagai makhluk Allah yang paling patuh karena mereka tidak mempunyai nafsu. Yang ketiga, tidak suka mengeluh. Jadi, ketika Allah perintahkan malaikat untuk mengerjakan tugas ini, maka malaikat langsung mengerjakannya. Yang keempat, selalu taat terhadap perintah Allah. Dan yang terakhir, tidak pernah bosan dan lelah. Nah, kalian harus simak dan catat ya. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai nama-nama malaikat dan tugasnya. Ada berapa sih malaikat itu? Oke, tugas pertama yang Ibu berikan kepada kalian adalah silahkan kalian catat ada berapa malaikat yang akan Ibu jelaskan pada hari ini. Oke, kita lanjut. Yang pertama, ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu kepada para rasul dan Allah. Jadi untuk zaman sekarang ini karena Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dan beliau adalah nabi terakhir, maka Jibril sekarang sudah menyelesaikan tugasnya. Jadi ketika ada orang yang bermimpi bertemu Jibril, artinya orang itu adalah pembohong. Selanjutnya, malaikat Mikail. Tugasnya adalah membagi rezeki kepada semua makhluk, termasuk yakni menurunkan hujan. Jadi hujan itu adalah rezeki. Rezeki itu seperti yang Ibu jelaskan, rezeki itu bukan hanya tentang uang, tapi bisa aja kesehatan, rezeki hujan, pakaian, dan lain-lain. Tapi untuk hari ini, untuk kali ini, malaikat Mikail tugasnya adalah menyampaikan rezeki atau membagikan rezeki, yakni termasuk menurunkan hujan kepada kita. Dan kemudian ada malaikat Israel. Israel itu tugasnya untuk mencabut nyawa. Itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang sakaratul maut akan dicabut nyawanya, itu adalah tugas malaikat Israel. Nah, malaikat selanjutnya adalah malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala, yakni sebanyak 2 kali. Jadi ketika nanti hari kiamat, maka sebelum itu akan ada peniupan sangkakala. Kemudian malaikat selanjutnya adalah malaikat Mungkar dan Nakir. Nah, tugas malaikat Mungkar dan Nakir adalah menanyai manusia dalam kubur atas apa yang telah diperbuat. Selanjutnya, malaikat Rokib
mencatat amal baik yang telah dilakukan oleh manusia. Jadi kalian itu ketika melakukan suatu perbuatan yang baik akan dicatat oleh malaikat Raqib. Kita bisa mengetahui kalau malaikat Raqib ada di kanan dan yang kiri adalah malaikat siapa? Siapa? Ya, malaikat Atid adalah malaikat selanjutnya yang akan Ibu bahas, ya. Ini tugasnya mencatat amal baik atau buruk. Amal buruk. Nah, jadi tugasnya malaikat Raqib mencatat amal baik, malaikat Atid mencatat amal buruk. Selanjutnya adalah malaikat Malik. Tugasnya itu menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Jadi kalian ingin bertemu malaikat siapa nih? Malaikat Malik atau malaikat Ridwan? Semoga kita tidak pernah bertemu dengan malaikat Malik ya. Semoga kita bertemu dengan malaikat Ridwan. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, setelah kalian tahu nama-nama malaikat dan tugasnya, kita bisa membedakan makhluk-makhluk Allah. Ada malaikat, ada manusia. Itu adalah sama-sama makhluk Allah. Nah, apa Bu bedanya? Oke, kita akan bahas. Yang pertama, malaikat, manusia. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Yang kedua, malaikat itu tidak punya nafsu, sedangkan manusia itu punya nafsu. Pengen makan, pengen ini itu, ya kan? Oke, yang ketiga, tidak berjenis kelamin. Kalau manusia ada perempuan, ada laki-laki. Dan yang keempat, tidak bisa dilihat karena malaikat termasuk makhluk gaib. Sedangkan manusia seperti Ibu terlihat, ya kan? Termasuk juga kalian. Dan yang terakhir, tidak terjaga dari dosa. Itu adalah manusia, sedangkan malaikat terjaga dari dosa. Kenapa terjaga dari dosa malaikat? Karena malaikat itu tidak mempunyai nafsu, tidak mempunyai keinginan untuk berbuat buruk karena selalu patuh kepada Allah. Beda dengan manusia, kadang tidak sholat, ya. Jadi kita harus selalu patuh kepada Allah supaya menjadi manusia yang taat. Semoga bisa dipahami. Nah, setelah kita tahu malaikat dan tugasnya, perbedaan manusia dan malaikat, jadi Ibu berharap kalian supaya selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Berhati-hati dalam bertindak karena kita bukan malaikat. Kita bisa saja salah, kita mempunyai nafsu. Kemudian Ibu berharap kalian rajin beribadah karena kita tidak luput dari dosa, makanya kita harus beribadah kepada Allah supaya dijauhkan dari perbuatan yang buruk. Dan yang terakhir, Ibu harap kalian memiliki sifat yang sabar dan tawakal. Setidaknya kita meskipun manusia bisa seperti malaikat jika kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup WA ataupun komen di YouTube Ibu ini ya. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.